Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita ke pertemuan 2 pada mata kuliah Artificial Intelligence. Oke, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang mengenai teknik dari AI, lalu ada model, ada Artificial Intelligence, tingkatan model yang ada pada Artificial Intelligence, kriteria sukses dan potensi manusia dalam pemrograman Artificial Intelligence. Oke, untuk teknik dari Artificial Intelligence perlu kalian ketahui adalah para pakar atau para pengembang AI ini berpegang kepada prinsip bahwa akan ada teknik penyelesaian untuk setiap permasalahan yang berbeda. Jadi mereka berpegang pada prinsip bahwa setiap permasalahan itu akan nanti ada teknik penyelesaiannya. Nah, di mana teknik itu akan didasari kepada kemampuan untuk memanipulasi simbol, ya, mulai dari create, modification, reproduction, dan destruction. Hal lain yang harus dipahami adalah bahwa kecerdasan memerlukan pengetahuan. Jadi, kecerdasan itu adalah sebuah pengetahuan, ya. Kita tidak bisa membandingkan atau tidak bisa mengukur kecerdasan tersebut, bahwa kecerdasan itu adalah memerlukan pengetahuan. Nah, di mana pengetahuan memiliki karakteristik. Ya, karakteristik ini dia adalah sangat luas, ya. Batasan dari pengetahuan itu sangat luas, jadi tidak bisa diukur-ukur, lalu sulit didefinisikan dengan tepat. Jadi tidak bisa kita menjabarkan secara rinci pengetahuan itu sebagaimana yang tepat. Lalu pengetahuan itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan yang digali dari peneliti-peneliti atau para pakar. Nah, dapat memiliki arti berbeda tergantung kapan digunakan. Nah, berarti pada setiap penggunaannya dia bisa memiliki arti berbeda. Nah, beberapa teknik AI dapat dikategorikan secara umum ke dalam beberapa kelompok, di antaranya search atau searching atau pencarian. Ya. Ini adalah teknik yang menyediakan cara penyelesaian masalah untuk kasus di mana bila tidak ada lagi pendekatan langsung yang dapat digunakan, maka dipindahkan ke rangka kerja kepada teknik langsung yang mungkin untuk dilekatkan. Atau bisa juga kita memberikan pengertian pada search atau pencarian ini adalah salah satu metode penyelesaian masalah dengan pencarian solusi pada suatu permasalahan yang dihadapi. Lalu yang kedua ada use of knowledge atau penggunaan pengetahuan itu sendiri. Nah, ini adalah fasilitas untuk memecahkan struktur-struktur dari objek yang terlibat. Ya, di sini menyediakan cara penyelesaian masalah yang lebih kompleks dengan mengeksploitasi struktur dari objek yang terkait dengan masalah tersebut. Lalu selanjutnya ada abstraction. Nah, ini adalah fasilitas yang mengutamakan pemisahan dan variasi dari beberapa proses penting maupun tidak, atau lebih jelasnya atau lebih panjangnya menyediakan cara untuk memilah atau memisahkan keterangan dan variasi yang penting dari sekian banyak yang tidak penting, di mana akan mempercepat penyelesaian masalah. Selanjutnya ada model. Model dalam AI ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah natural
Language Processing atau bisa disebut dengan NLP. Lalu ada Computer Vision, lalu ada robotika dan sistem navigasi. Keempat ada game playing. Kelima ada sistem pakar atau expert system. Kita bahas satu persatu pada model AI. Natural Language Processing atau NLP ini adalah mempelajari bagaimana bahasa alami itu diolah sedemikian rupa hingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Nah, berarti dia diharapkan user itu dapat berkomunikasi dengan komputer. Konsentrasi ilmu ini adalah interaksi antara komputer dengan bahasa natural yang digunakan manusia. Misalkan natural dari diri manusia, misalkan bisa melalui suara seperti itu. Nah, jenis aplikasi yang bisa dibuat dalam bidang ilmu NLP terbagi dua. Yang pertama ada text based application, yang kedua ada dialogue based application. Nah, contohnya ini adalah Google Translate. Ya, Google Translate berarti dia pada Google Translate bisa membaca teks-teks atau bisa menerjemahkan teks dan memberikan teks yang baru sesuai dengan bahasa translate yang dipilih. Atau contoh lain adalah chatbot. Ya, chatbot ada aplikasi. Biasanya setiap aplikasi seperti e-commerce itu memiliki chat. Nah, chat yang dapat dibalas oleh sistem langsung. Jadi sebenarnya kalian chat itu sudah ada informasi-informasi yang ditanyakan dan akan dijawab oleh langsung pada sistem. Yang kedua ada computer vision. Nah, cabang ilmu ini erat kaitannya dengan pembangunan arti atau makna dari image ke objek secara fisik, atau bisa disebut dengan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati. Ya. Nah, merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk persepsi visual, seperti mengakuisisi citra, pengolahan citra, pengenalan, dan membuat keputusan. Atau yang dibutuhkan dalam computer vision ini adalah metode-metode untuk melakukan proses, menganalisa, dan memahami image. Nah, apabila cabang ilmu ini dikombinasikan dengan AI, secara umum akan mampu menghasilkan visual intelligence system. Contoh dari computer vision ini bisa dilihat dari sinar X, ya, medis, bisa dengan drone. Jadi dia mengenali, melihat atau menangkap objek. Ada deteksi rudal. Nah, dia bisa mendeteksi serangan-serangan rudal, misalkan ada rudal kecepatannya berapa, lalu CCTV yang menangkap atau mengenali objek tertentu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah robotika dan sistem navigasi. Nah, bidang ilmu ilmiah yang mempelajari bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri dan mampu membantu manusia, bahkan yang nantinya bisa menggantikan fungsi manusia. Nah, robot mampu melakukan beberapa tes atau tugas dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi dia dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ya, untuk melakukan hal tersebut, robot dilengkapi dengan aktuator, ya, seperti lengan, roda, kaki, dan
sebagainya. Ya, robot juga dilengkapi dengan sensor yang memberi kemampuan untuk mereka menerima dan bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini contoh pada robot Asimo Honda. Ya, dari tahun ke tahun diawali dari tahun 1986 itu robot Asimo Honda dibuat, hingga sekarang sudah berkemampuan lebih bagus. Dan ini bentuk robot Asimo Honda terkini. Lalu ada robot Six Axis. Nah, ini robot yang memproduksi barang-barang, seperti dia bisa membuat mobil atau perangkat-perangkat daripada mobil. Lalu selanjutnya nomor yang keempat ada game playing. Game biasanya memiliki karakter yang dikontrol oleh user dan karakter lawan yang dikontrol oleh game itu sendiri. Ya, AI dibutuhkan untuk merancang dan menghasilkan game yang fun serta antarmuka antara mesin yang cerdas dan menarik untuk dimainkan. Nah, untuk pembentukan AI pada game, ya ternyata kita menggunakan algoritma. Jadi digunakan algoritma untuk suatu struktur. Contoh dari game, ya bisa ada game catur yang kita juga melawan user yang dikendalikan atau lawan yang dikendalikan oleh game itu sendiri. Ada Pac-Man dan Tic-Tac. Banyak macam-macam game yang sudah mengadopsi artificial intelligence. Nanti bisa kalian lihat sendiri, atau bisa kalian cari macam-macam game yang sudah mengadopsi AI. Lalu yang kelima ada sistem pakar atau expert system. Nah, permasalahan yang seharusnya hanya bisa diselesaikan oleh para pakar atau ahli, namun dapat diselesaikan oleh orang biasa atau awam. Jadi sejatinya kalau kita memecahkan sebuah masalah tertentu yang membutuhkan para pakar, jadi tidak bisa secara umum atau secara biasa, namun ada tingkatan-tingkatan yang dipecahkan oleh para pakar. Nah, sedangkan untuk para ahli atau para pakar sendiri, sistem pakar ini juga akan membantu aktivitas mereka sebagai asisten yang seolah-olah sudah mempunyai banyak pengalaman. Jadi nanti sistem pakar ini juga bisa dapat membantu aktivitas dari para pakar tersebut. Nah, contoh dari sistem pakar ini, ya bisa sistem pakar mengenali penyakit tertentu. Jadi kalau kita mau mendiagnosa atau mengenali penyakit ini apa, penyakit si A apa, nah butuh seorang dokter atau seorang pakar yang bisa mengenali penyakit itu tersendiri. Nah, kalau untuk kedua, ini sistem pakar mengenali perbaikan barang tertentu. Misalkan ada handphone yang rusak atau laptop yang rusak, ya butuh pakar khusus yang bisa mengenali dari kerusakan dan atau memperbaiki barang itu sendiri. Nah, tingkatan model, ya. Nah, sebelum kita membuat program AI, ada baiknya kita tanya pada diri kita beberapa hal, seperti apakah kita akan membuat program yang dapat melakukan hal secerdas yang dilakukan manusia? Nah, apakah kita akan membuat program yang dapat melakukan sesuatu dengan cara yang sama dengan manusia? Atau kita akan membuat program yang dapat melakukan sesuatu yang lebih mudah dengan cara yang lebih mudah? Nah,
Jawaban dari pertanyaan di atas akan memberikan batasan dari pengembangan sistem atau pembuatan program yang akan kita lakukan. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari sebelum kita membuat program AI itu sendiri. Usaha untuk membuat program yang menyajikan cara manusia menyelesaikan masalah dapat dibagi ke dalam dua kelas, yaitu program kelas pertama ini mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak persis benar dengan definisi kita tentang AI. Nah, program yang termasuk kelas ini menggunakan algoritma dan mekanisme yang mudah dan sederhana untuk dilakukan oleh komputer, tetapi biasanya sulit dan tidak menarik untuk dilakukan oleh manusia. Nah, contoh pada kelas pertama ini adalah Elementary Perceiver and Memorizer atau EPAM ya, yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Nah, ini program ini dapat mengingat pasangan terkait dari suku kata. Nah, ini contoh pada program kelas pertama. Ya, di mana bila dimasukkan satu suku kata komputer tinggal mencarinya dalam memori kata mana yang mengandung suku kata yang dimaksud. Lalu program kelas kedua berupa memodelkan kemampuan manusia dalam melakukan sesuatu, yang berarti program pada kelas ini lebih mendekati kepada definisi tentang AI, yang berarti menjadi tidak mudah bagi komputer. Beberapa alasan dibuatnya model seperti ini antara lain ya, untuk membuktikan teori psikologi tentang kemampuan manusia. Ya, contohnya pada program Bari yang ditulis oleh Colby, ini yang mengeksploitasi perilaku paranoid manusia berdasarkan percakapan yang dilakukan. Yang kedua, untuk membuat komputer mengerti alasan manusia. Nah, contohnya ini membuat komputer dapat membaca atau mengerti berita di koran dan menjawab pertanyaan. Mengapa buruh mogok kerja? Ya, program semacam ini harus dapat mensimulasi proses pengambilan alasan yang dilakukan manusia. Lalu selanjutnya untuk membuat manusia mengerti alasan komputer. Berarti dibalik kebalikan dari yang kedua, ya, dalam banyak keadaan manusia enggan percaya pada output komputer, kecuali dapat dimengerti bagaimana mesin mendapatkan hasil seperti itu. Nah, yang keempat, untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat kita kumpulkan dari manusia. Nah, selama disepakati bahwa manusia memiliki kemampuan terbaik dalam menyelesaikan masalah. Hal ini membantu atau membuat banyak keinginan untuk melihat manusia sebagai petunjuk untuk menemukan cara untuk menyelesaikan masalah atau proses suatu pekerjaan. Nah, ya, hal inilah yang memotivasi para pengembang AI untuk terus memproduksi mesin yang tingkah laku cerdas dengan meniru manusia. Kriteria sukses ya, satu pertanyaan terpenting yang harus dijawab pada setiap proyek penelitian ilmiah adalah bagaimana kita tahu kalau kita sudah berhasil. Begitu pula dalam AI atau artificial intelligence. Nah, bagaimana kita tahu mesin yang kita buat cerdas? Lalu menjawab pertanyaan itu sama sulitnya dengan menjawab pertanyaan apakah kecerdasan itu?
Tapi dapatkah kita melakukan sesuatu untuk memastikan kegiatan kita? Jadi perlu aksi-aksi yang dapat kita lakukan jika kita mengukur kesuksesan dari kecerdasan atau produk atau mesin yang kita buat, mengenali dari kecerdasan buat. Nah, Alan Turing pun pada penelitiannya atau pada produk yang dilakukannya, ini dia memperkenalkan metode untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat berpikir, yang kemudian dikenal dengan sebutan Turing Test. Nah, untuk melakukan tes ini diperlukan 2 orang dan 1 mesin. 1 orang bertindak sebagai penanya yang berada pada tempat terpisah dengan orang kedua dan mesin. Nah, penanya dapat bertanya kepada orang kedua atau mesin dengan mengetikkan pertanyaannya dan menerima jawaban dalam bentuk ketikan juga. Nah, ini dilakukan ya. Dilakukan terus. Tujuan tes ini mengelabui si penanya sehingga menganggap mesin sebagai orang. Caranya adalah membuat mesin tidak selalu menjawab benar dan menunda waktu menjawab. Jika sang penanya akhirnya menanyakan mesin sebagai orang, maka dapat dikatakan mesin berhasil melewati tes dan dapat dinyatakan bahwa mesin dapat berpikir. Nah, perlu waktu cukup lama dan perlu beberapa kali tes dan perbaikan sampai akhirnya mesin dapat melewati tes ini. Namun hal yang menarik dari Turing Test ini adalah bahwa yang diperlukan oleh mesin untuk lulus tes ini bukan jawaban yang benar atau tepat untuk tiap pertanyaan, sehingga mesin tidak harus menjadi lebih cepat dan lebih benar dalam menjawab setiap pertanyaan untuk dinyatakan sebagai orang cerdas atau dapat berpikir. Nah, itulah tadi mengenai kriteria sukses, ya, mengenai dari teknik artificial intelligence, lalu ada model yang digunakan dalam artificial intelligence, lalu tingkatan untuk model itu sendiri, dan kriteria sukses dari pembangunan artificial intelligence. Nah, sebelum kita membuat, ya, kita harus mengenali potensi manusia. Di dalamnya potensi manusia itu adalah yang pertama ada potensi kecerdasan, di mana potensi kecerdasan tersebut dapat dikelompokkan dan didefinisikan lebih yang awal. Yang pertama adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan logika atau matematika, berarti kecerdasan berhitung, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan musikal, kecerdasan natural, kecerdasan body atau badan atau kinestetik, ya, kecerdasan interpersonal, kecerdasan linguistik atau auditorial, lalu kecerdasan spasial. Nah, kecerdasan ini dimiliki oleh manusia, ya, dimana ya mungkin tidak semua pada manusia itu memiliki semua kecerdasan yang ada di dalam ini. Berikut ini, ya, bisa dari manusia dia hanya mempunyai kecerdasan musikal, atau hanya memiliki kecerdasan logika, atau hanya memiliki kecerdasan interpersonal. Namun sejatinya semua dimiliki, namun lebih mana tingkatan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah, potensi diri, ya, terdiri atas 4 elemen, yaitu ada dapat menerima diri, nah, merumuskan cita-cita. Jadi manusia itu dapat menggambarkan cita-citanya, itu merumuskan cita-citanya. Jadi menggambarkan cita-cita, lalu dia dapat merumuskan cita-citanya. Berinteraksi dengan lingkungan. Mencari dan menciptakan pengalaman baru. Nah, ini adalah potensi dari manusia.
Oke, itulah tadi pembahasan untuk pertemuan kedua dari mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.